Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Ngobrol Santai bareng calon guru. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang calon guru yang punya inovasi dan ingin berperan penting di mungkin dunia pendidikan negeri ini, juga yang memandang bahwasannya matematika itu meskipun sulit tapi bisa dipermudah jika gurunya bisa mengajar dengan metode yang tepat tentunya. Kita kedatangan Kak Aufa Fazlur Reza. Oke, Bagaimana harinya? Sehat, Bung? sehat. Alhamdulillah. Kesehariannya gimana nih? Ya seperti pada umumnya. Ya masih apa namanya? Masih ya sambil nyari-nyari sampingan juga kan. Oke, mungkin langsung aja masuk ke tema hari ini ya. Jika aku menjadi guru matematika yang konselor. Nah, menurut Kak Aufa nih, kenapa sih guru matematika itu perlu paham terkait prinsip-prinsip dan dapat menerapkan juga di konseling dalam proses mengajar tersebut? Ya langsung saja dijawab ya. Eh, Kenapa guru matematika itu perlu paham dengan prinsip-prinsip apa tadi prinsip-prinsip Konseling. konseling. Karena perlu banget, karena di apa namanya di pelajaran matematika tuh tidak hanya cuman apa ya masalah angka, bukan cuma masalah ngitung gitu. Perlu juga kita apa ya membangun kesadaran gitu, membangun kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk mau membenahi diri gitu. Karena matematika itu cuman bicara tentang paham, salah sama benar gitu. Kalau paham karena tujuannya tuh cuma paham gitu, paham konsepnya, paham alur belajarnya gitu. Karena para siswa tuh harus benar-benar fokus, benar-benar apa namanya benar-benar fokus merhatiin gitu, terus benar-benar apa namanya paham konsep, harus paham, benar-benar paham konsep alur materinya gitu. Karena membangun prinsip-prinsip konseling itu untuk apa ya, supaya siswa tuh tidak merasa kalau salah ya udahlah, gak mau lagi belajar gitu, gak mau lagi terus apa namanya terus mau belajar gitu, terus semangat. Kadang siswa tuh di kelas ya, saya juga dulu kayak gitu. Kenapa, maksudnya kenapa penting gitu guru matematika tuh paham prinsip konseling? Karena ya yang akan menerima ilmunya tuh bukan benda mati gitu, punya perasaan juga, punya apa namanya pola pikir, ya pola pikir yang banyak lah, pola pikirnya gitu para siswa. Jadi sangat penting lah, karena harus benar-benar fokus, anak-anak tuh harus benar-benar bisa konsep lah, paham konsep alur materinya gitu. Karena harus walaupun salah tetap mau belajar. Jawabannya yang sangat menarik sekali dari Kak Aufa. Tapi kita coba kasih contoh konkret deh. Kalau misalnya nih Kak Aufa suatu saat ngajar muridnya sebuah mata pelajaran yang cukup berat terkait logaritma, mungkin kalkulus, juga berat tuh kan, anak-anak pasti di kelasnya juga kelihatannya males-malesan juga, berantakan lah dari belajarnya yang gak fokus, gak merhatiin gurunya, terus materinya juga susah nih. Jadi kan makin nambah aja tuh kekacauan dalam kelasnya. Kira-kira nih sebagai seorang guru yang berpandangan bahwasannya konseling juga perlu diterapin ketika di kelas, gimana tanggapannya? Pertanyaannya bikin nguras pikiran juga ya.
Jadi eh, buat metode yang saya pakai ketika menemui keadaan seperti itu, eh, mungkin saya hentiin dulu ya pembelajarannya, terus saya kasih soal cerita, terus para siswa tuh disuruh apa namanya nulis ceritanya gitu, nulis cerita itu, terus disuruh ngejawab soal cerita itu. Kenapa di soal alur cerita itu tuh bisa apa namanya bisa membuat tapi cerita-cerita yang menarik lah, cerita-cerita yang bikin anak-anak tuh jadi mau lagi belajar matematika gitu. Itu tuh kayak apa ya, alur cerita yang menarik lah, terus yang berkaitan dengan matematika. Eh, misal anaknya tuh udah apa namanya, kan pasti itu tuh nggak semua mau, nggak semua mau ngerjain ya, karena nggak semua bisa lah ibaratnya mas ya gitu. Nggak semua bisa nyelesain masalah di alur cerita itu gitu. Nah, kenapa dikasih alur cerita kayak gitu? Eh, kayak ngelatih apa namanya problem solving juga kan di siswa-siswa tuh. Terus habis itu main game, kita main game, siapa yang bisa ngejawab tetap di tempat gitu, kalau yang nggak bisa suruh maju, suruh maju, terus dikasih soal-soal tipis-tipis lah yang ngebuat anak-anak tuh jadi apa, logikanya main lagi. Oke. Jadi anak-anak tuh rasanya uh jadi semangat lagi lah, punya punya kemauan buat belajar lagi gitu, mungkin gitu. Jawabannya yang sangat reflektif sekali ya, responnya bagus sekali dari kau Pak. Jelas saja karena emang udah teruji klinis buat dijadikan calon guru ke depannya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya terkait inovasi ya, dari pembelajaran matematika yang dibarengi dengan konseling ini, dari Kak Aufa sendiri mungkin punya metode belajar untuk murid-muridnya. Metode belajar terkait matematika dengan konseling. Iya, belajar ataupun mengajarnya gitu, memaparkan kepada murid-muridnya gitu. Oh, oke. Apa ya, metode yang saya pakai mungkin tidak jauh beda dari yang tadi, karena uh, metode ini tuh saya pakai ketika apa namanya saya masuk kelas tapi anak-anak tuh udah kelihatan jenuh banget gitu, apa namanya jenuh lah, terus muka-muka malas lah, kayak gimana sih muka-muka malas kayak gitulah pokoknya. Udah kelihatan banget nih gak pada semangat gitu. Eh, saya ambil beberapa setengah jam mungkin kalau di kelas ya, itu nggak masuk ke materi dulu. Jadi kayak semisal anak-anak tuh disuruh jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi kayak tadi berangkat jam berapa, ada yang berangkat jam 6 gitu. Terus kira-kira dari sini ke sekolah, dari rumah ke sekolah, dari rumah kalian ke sekolah itu berapa menit gitu, berapa jam, terus jaraknya tuh berapa, ada yang bisa nggak gitu. Nah, setelah habis itu kan pada apa ya, pada mau ngejawab lah. Ada yang jawabnya, tadi saya berangkat jam 6 pak, saya berangkat jam setengah 7, atau mungkin tadi saya telat pak 15 menit. Itu kan otomatis udah apa ya, udah main-main ke angka lah, angka, terus melatih apa namanya pikiran juga kan.
tentang apa namanya hafalan gitu. Jadi tadi ingatannya dilatih juga gitu. Mungkin gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya buat kau Pak ini. Harapannya deh, harapan kedepannya ketika dapat prospek jadi guru yang sekaligus konselor ini. Harapan harapan saya sih, eh, saya nggak mau menjadi guru yang monoton, yang nggak mau mengikuti zaman gitu, karena anak-anak juga kan semakin kesini semakin modern, semakin canggih juga teknologi itu. Jadi masa ya gurunya lebih, maksudnya murid yang lebih gitu gitu, siswa yang lebih apa namanya, lebih tahu perkembangan zamannya gitu. Jadi saya nggak mau jadi guru yang monoton lah, yang ngajarnya tuh gitu-gitu aja, terus ya ngebuat bosen lah, ngebuat anak-anak tuh jadi nggak mau belajar lagi, karena matematika tuh sebenarnya banyak problematiknya gitu ke siswa gitu. Jadi pun butuh pendekatan lebih untuk apa ya, merefleksikan para siswa gitu, biar kayak belajar tuh nyantai gitu, belajar tuh enjoy, nggak nggak penuh tekanan, nggak penuh apa namanya, tekanan batin juga kan, karena dari pikiran yang nggak jernih otomatis batin juga bakal jenuh gitu, bakal apa ya, muram lah gitu. Oke. Terus nggak apa ya namanya, eh, karena emosional siswa tuh bisa berpengaruh gitu dengan eh, kegiatan belajarnya, proses belajarnya. Ketika siswanya banyak masalah terus dibiarin aja, pasti kan kita ngajar juga kan nggak apa ya, nggak enak gitu, nggak enak lah. Ah, siswa ini nggak, kalau bahasa sekarang nggak estetik banget sih gitu, belajar matematikanya. Jadi butuh inovasi, apa namanya, butuh kreativitas lebih gitu gitu. Oke, luar biasa sekali dari Kak Upa. Mungkin di penghujung sesi ini ya, dari pemaparannya gak cukup guru tuh bisa menjelaskan, tapi perlu juga merasakan. Selain itu juga harus mawas kepada teknologi dan perkembangan zaman juga. Terima kasih Kak Upa sudah mau datang di Oke, podcast kali ini. makasih nih udah diundang. Oh, iya siap. Mungkin gitu aja teman-teman. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.